Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua anak-anak? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di pagi yang cerah ini bertepatan hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, kita kembali belajar biologi, memasuki materi bab yang kedua tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan di halaman yang ke-49. Bisa dicek ya anak-anak semua. Sini Bapak ingin kalian semua Ananda dapat menyimak video yang Bapak sampaikan hari ini dan mencatat bagian yang penting apa saja berkenaan tentang materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan apabila Ananda semua ingin bertanya, Ananda dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Definisi jaringan tumbuhan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi, sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama akan berkumpul membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Jadi, jaringan ini adalah sebuah sekumpulan sel yang mana sel ini sangat penting yang menyusun di dalam tubuh manusia atau tubuh dari makhluk hidup itu sendiri. Jenis jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama jaringan meristem atau jaringan embrional. Yang kedua yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, sekarang kita masuk pembahasan jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional. Adapun ciri-ciri dari jaringan meristem, yang pertama, sel-selnya mempunyai kemampuan membelah diri. Nah, yang kedua yaitu sel belum berdiferensiasi atau spesialisasi. Yang ketiga berdinding tipis. Yang keempat, tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian banyak mengandung protoplasma atau cairan di dalam sel. Kemudian vakuola sel sangat kecil, bahkan tidak ada. Nah, jaringan meristem ini disebut juga jaringan muda. Artinya jaringan yang kemampuannya itu hanya membelah diri, memperbanyak diri. Ya, selnya itu memperbanyak diri, membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu jaringan meristem primer. Ya, berkembang secara langsung dari sel-sel embrionik menjadi sel-sel inisial atau promeristem. Contohnya pada lembaga biji tumbuhan. Nah, kalau jaringan primer ini ya, jaringannya itu disebut juga sel inisial, kumpulan dari sel-sel inisial atau promeristem. Nah, yang mana tadi berkembang secara langsung dari sel-sel yang embrionik ya menjadi sel-sel yang promeristem atau inisial. Contohnya kita dapat menemukan pada biji tumbuhan. Jadi sebelum biji tumbuhan itu mengalami perkecambahan, ya, sel-sel embrionik ini akan berkembang terlebih dahulu membentuk yang namanya sel-sel inisial atau promeristem, sehingga biji tadi akan berkecambah. Ya, gitu ya, seperti itu.
Yang kedua yaitu jaringan meristem sekunder. Apa jaringan meristem sekunder itu? Ya, jaringan meristem sekunder adalah jaringan muda yang tumbuh dari jaringan yang telah dewasa. Sekali lagi, jaringan muda yang tumbuh dari jaringan yang telah dewasa, yang telah berdiferensiasi atau berubah sifat menjadi sel-sel meristematik sejati. Nah, jaringan meristem sekunder ini disebut juga jaringan muda. Artinya, dia ini jaringan yang mana jaringan muda yang tumbuh dari promeristem membentuk jaringan dengan kumpulan sel-sel yang meristematik sejati. Maksudnya, dia hanya sel-selnya membentuk meristematik, tidak promeristem lagi. Dia ini mengalami yang namanya diferensiasi, berubah sifat dari promeristem membentuk meristematik sejati. Ya, jadi kita contohnya ini pada kambium dan kambium sejati. Jadi di dalam batang ada bentukannya itu seperti sebuah gabus, ya, atau disebut dalam biologinya pelogen. Gabus itu disebut kambium, ya. Nah, itu dia ya. Kemudian menurut tempatnya, jaringan meristem dalam tubuh tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ini berdasarkan tempatnya, tempat jaringan meristem itu tumbuh, ya, dalam tubuh tumbuhan. Yang pertama itu meristem itu tumbuh di ujungnya, ya, di ujung, atau dalam sebutan biologinya itu apikal. Jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial atau sel-sel yang muda tadi yang berada pada ujung-ujung dari alat tumbuhan. Nah, apa-apa saja sih ujung-ujung dari alat tumbuhan itu? Seperti ujung akar, ujung batang. Nah, dari setiap ujung itu terdapat yang namanya meristem, ya, meristem. Nah, jaringan, kumpulan dari jaringan muda. Kemudian yang kedua adalah meristem interkalar. Nah, apa itu meristem interkalar? Jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial atau sel-sel muda tadi terdapat di ruas-ruas batang. Contohnya, meristem pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan atau Gramineae. Ya, berarti meristem interkalar itu terdapat di jaringan di ruas-ruas batang. Contohnya pada suku rumput-rumputan. Nah, yang ketiga adalah meristem lateral. Apa itu meristem lateral? Yaitu jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial antara bagian alat-alat tumbuhan. Akibatnya, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan. Nah, inilah yang ketiga macam jaringan meristem berdasarkan tempatnya. Ya. Kemudian dilanjut. Nah, yang kedua yaitu jaringan permanen. Setelah kita sudah membahas mengenai jaringan meristem, selanjutnya ya jaringan tumbuhan itu masuk ke jaringan permanen. Kalau kita dengar permanen berarti kokoh, kuat, tegak, ya. Apa-apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Ya, artinya dia tidak banyak melakukan pembelahan sel. Sebelumnya tadi meristem sudah melakukan suatu pembelahan. Kalau si jaringan permanen ini dia sedikit atau tidak sama sekali melakukan aktivitas perbanyakan diri. Kemudian yang kedua, sel-sel berukuran lebih besar dibandingkan sel-sel meristem. Jadi ukurannya lebih besar. Yang ketiga, terdapat ruang-ruang antar sel, ya. Ada ruang-ruang, ya. Ada sekatnya. Yang keempat, terdapat sel-sel yang telah mati. Ya, terdapat sel-sel yang telah mati.
Nah, sel-sel yang telah mati ini nantinya akan mengalami regenerasi lagi, kembali lagi membentuk sel-sel yang muda. Nah, gitu ya. Yang kelima, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsi. Nah, setelah sel-selnya tadi itu mengalami regenerasi, sel-selnya itu nanti akan tumbuh, berkembang, sehingga dia itu akan mengalami namanya penebalan. Penebalan ya, kalau kita lihat tebal dinding kokoh berarti kuat ya pada dindingnya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan peranannya, fungsinya ya. Yang keenam, sel memiliki vakuola yang besar. Ya, vakuola itu apa, Pak? Vakuola itu tempat penyimpanan sementara di dalam sel ya, tempat penyimpanan sementara. Jadi semua nutrisi, nutrien-nutrien ya yang ada di dalam sel itu akan disimpan sementara di vakuola yang ini ya, di vakuola tempat sehingga mengandung sedikit plasma sel. Plasma sel itu itulah cairan sel. Apa aja cairan sel itu kandungannya, Pak? Cairan sel itu banyak kandungannya. Ada protein, ada karbohidrat, ada lipidnya, ada fosfornya, ada natriumnya, ya. Banyaklah nutrien-nutrien penting ya yang menyusun untuk berkembangnya sel itu, ya. Kemudian berdasarkan fungsinya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, yang keempat jaringan pengangkut atau vaskuler, dan yang terakhir adalah jaringan. Nah, ini jaringan sekretori, salah nih ya, jaringan sekretori ya. Sekretori itu jaringan yang menghasilkan suatu cairan sekret hasil dari tumbuhan itu. Nah, masuk kita pembahasan yang pertama yaitu jaringan epidermis ya. Apa itu jaringan epidermis? Definisinya ya, jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi, jaringan epidermis ini adalah jaringan yang utama, jaringan yang lapisannya utama, yang pertama ya, yang menutupi dari setiap organ tumbuhan ya, seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Kemudian dari jaringan epidermis ini ya, dia ini akan berkembang, akan mengalami yang namanya modifikasi, penambahan alat-alat di dalam sel itu sendiri, dalam sel jaringan itu. Apa aja disebut alat itu? Yaitulah disebut derivat epidermis. Kalau kita bayangkan seperti kita kalau misalnya ingin memperbaiki rumah, kita akan menambah apa-apa aja mungkin yang penting, yang penting di dalam keseharian kita di dalam rumah. Apa-apa aja yang penting, mungkin kita tambahkan mungkin kamar mandinya, lanjut ruang tamunya, lanjut tempat tidurnya, kamar tidurnya, ya, dan sebagainya. Artinya ada tambahannya, ya. Sama seperti halnya pada sel-sel inisial epidermis ini, ya, sel-sel muda epidermis ini, dia ini nanti akan berkembang membentuk, ya, membentuk alat-alat tambahan. Nah, yang alat-alat tambahan ini berperan penting untuk mendukung proses jaringan epidermis itu. Nah, itulah disebut juga dengan derivat epidermis seperti stomata, trikoma, emergensia, spina, sel kipas, sel kersik, filamen, dan yang terakhir adalah litoksis. Nah, nanti kita akan jelaskan ini satu-satu ya. Nah, derivat epidermis yang pertama adalah stomata atau mulut daun. Loh Pak, tumbuhan ada mulutnya juga ya? Ada, sama seperti kita juga manusia. Nah, fungsinya apa, Pak? Fungsinya sebagai jalan masuk dan keluarnya CO2, karbon dioksida, dan oksigen pada proses respirasi atau pernapasan maupun fotosintesis serta jalan penguapan air ya, atau disebut transpirasi. Nah, itu fungsinya. Nah, coba kita lihat pada gambar di slide ini. Nah, inilah disebut stomata ya. Ini juga disebut stomata. Kalau kita lihat dari lateralnya, dari sisinya, inilah di stomata, mulut daun. Berarti sini ada rongga kecil. Mungkin kalau kita lihat secara langsung
pada daun mungkin tidak dapat terlihat. Ini dapat terlihat apabila kita menggunakan alat. Apa itu alatnya, Pak? Itulah berupa mikroskop, ya. Nah, seperti inilah kalau gambarannya di mikroskop nanti. Ya, seperti sisi ular ya kan, tapi inilah stomatanya ya. Ini stomatanya, ini selnya, ini sel, ini sel, ini sel, ini sel. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu trikoma. Ya, apa itu trikoma? Trikoma adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal dan banyak sel. Saya ulangi lagi. Trikoma adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Nah, jadi trikoma itu seperti ini bentuknya, ya, trikoma, ya. Tujuannya apa trikoma ini? Untuk mengurangi yang namanya penguapan yang berlebihan atau untuk menghindari yang namanya predator. Ya, jadi kalau kita lihat pada tumbuhan kan ada seperti trikoma-trikomanya kan, bulu-bulunya, rambut-rambutnya kan pada batang tumbuhan apa itu biasanya ya? Tumbuhan babadotan, ya, tumbuhan dari semak, ya. Kalau kita ambil kan ada semacam trikomanya, rambut-rambut halusnya, ya, dari epidermis. Kemudian yang ketiga adalah emergensia. Emergensia adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Contohnya buah kecubung, rambutan, duri, batang mawar. Nah, inilah tonjolan-tonjolan inilah ya pada permukaan buah rambutan ini, seperti rambut-rambut ini. Kalau kita bilang ini rambut ya kan, padahal ini emergensia namanya ya. Nah, ini emergensia nih. Jadi emergensia inilah yang berupa tonjolan-tonjolan yang menutupi permukaan organ dari jaringan epidermis maupun jaringan di bawah epidermis. Ini sama juga nih, ini namanya buah kecubung. Nah, lanjut yaitu spina. Spina atau duri adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele atau di bawah korteks. Nah, kalau kita amati bentuknya ini seperti ini. Ini contohnya pada duri tumbuhan bougainville atau tumbuhan kertas. Ini duri batang tumbuhan kertas atau bougainville ya. Nah, kalau kita lihat di bawah mikroskop bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Lanjut. Ya, kemudian sel kipas atau buliform cell merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas. Alat tambahan pada epidermis daun bagian atas yang tersusun dari beberapa sel berdinding tipis, memiliki vakuola yang besar, tidak mengandung kloroplas dan bentuk selnya seperti kipas. Ya, bentuk selnya seperti kipas. Nah, inilah dia bentukannya itu seperti kipas ya. Yang berdinding tipis, tidak memiliki vakuola, tidak mengandung protoplasma atau tidak mengandung kloroplas. Kloroplas itu zat hijau daun, kumpulan dari plastida ya, kloroplas. Nah, ini bentukan trikoma, ini bentukan sel kipas. Lanjut. Kemudian sel kersik. Bagian sel epidermis, ya ini sel pada tadi, sel bagian atas ya, lapisan atas yang berbentuk bulat elips. Maksudnya bulat elips ini bulat sejati ya, bulat sejati. Atau pelana berisi kristal. Kalau kita lihat pelana kuda berisi kristal kersik atau dalam rumus kimianya SiO2. Ya, menyebabkan permukaan batang pada tumbuhan menjadi keras. Nah, jadi kenapa tumbuhan menjadi keras? Contohnya pada tebu, batang tebu. Jadi batang tebu itu karena kerasnya batang itu akibat dari si sel kersik ini ya. Jadi di permukaan batang tadi, di permukaan tadi ada yang namanya sel kersik. Jadi bagian sel epidermis yang berbentuk elips yang berisi kristal kersik atau SiO2. Hal ini menyebabkan permukaan batang pada tumbuhan menjadi
keras. Kemudian filamen, ya, filamen ini tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit inilah tumbuhan yang menumpang, ya, tumbuhan yang melekat pada tumbuhan lainnya. Contohnya pada tanaman anggrek, ya. Jadi filamen ini berkaitan dengan sel epidermis akar. Kemudian litoksis. Nah, litoksis ini adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit, ya, sistolit. Kemudian yang kedua yaitu jaringan epidermis atau parenkim, merupakan jaringan yang memiliki diameter yang sama ke berbagai arah. Artinya jaringan ini memiliki luas diameter yang ukurannya itu sama setiap arahnya. Terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Artinya seluruh organ tumbuhan. Ciri-cirinya, selnya hidup dan aktif, ya. Berdinding tipis, bulat, persegi atau panjang, ini bentuknya, ya, bentuk dindingnya, dinding selnya. Kemudian terdapat ruang antar sel. Kemudian bersifat meristematik karena selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa. Kemudian batang dan akar jaringan parenkim terletak pada korteks dan empelur. Korteks itu terletak di antara xilem dan floem, ya. Pada buahnya terletak di antara xilem dan floem, ya. Memiliki inti sel dan banyaknya vakuola. Kemudian jaringan parenkim ini ya dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, nah, mengandung klorofil. Kemudian parenkim penimbun. Nah, kalau penimbun berarti menyimpan cadangan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, bentuk padat atau cair di dalam sitoplasma. Artinya bentukannya itu bisa padat maupun cair di dalam sitoplasma. Jadi ini parenkim penimbun ini dia hanya menyimpan cadangan makan. Kemudian yang ketiga parenkim air. Nah, pastinya dia dapat menyimpan air. Kemudian parenkim penyimpan udara atau aerenkim. Ya, ukuran ruangnya itu antar selnya besar, ya. Kemudian dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu parenkim palisade, bentuknya panjang dan tegak. Ya, yang kedua adalah parenkim bunga karang, bentuknya seperti bunga karang. Kemudian parenkim bintang, bentuknya seperti bintang dengan ujung saling berhubungan. Kemudian parenkim lipatan, dinding sel melipat ke dalam. Inilah namanya jaringan parenkim, ya. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu jaringan penyokong, ya, jaringan penyokong yang ketiga. Nah, jaringan penyokong ini atau disebut juga jaringan penguat, artinya memberikan suatu bentuk penunjang bentuk tubuh, ya, untuk memberikan kekokohan bentuk tubuh tumbuhan itu. Terdiri atas sel-sel yang bersifat mati, seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan, letaknya di bagian korteks perisikal serta di antara xilem dan floem sebagai alat penyokong dan pelindung. Ini dia jaringan. Ini bentuk salah satu jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, kalau jaringan penyokong ini dibedakan lagi menjadi dua. Berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Apa itu jaringan sklerenkim? Merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-cirinya selnya memiliki dinding tebal, mengandung zat lignin dan tidak mengandung protoplasma, ya, itu ciri-cirinya. Kemudian berdasarkan bentuk dan sifatnya, sklerenkim dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah serabut sklerenkim, yang mana sel-selnya yang panjang dan sempit, yang berujung runcing. Contohnya serabut yang dibuat Carongoni. Oh, jadi yang serabut-serabut itu terbuat dari sklerenkim, ya. Yang kedua adalah sklereid, adalah sel-sel tumbuhan yang telah mati, berbentuk bulat dan bervariasi dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Contohnya tempurung kelapa. Jadi, tempurung kelapa itu adalah kumpulan dari sklereid, sel-sel tumbuhan yang telah
mati berbentuk bulat ya, bentukannya bulat. Ini sklerit, contohnya gambarnya pada gambar samping ini ya. Nah, ini dia sklerit ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan Colen-Kim, yaitu merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, contoh yaitu ciri-cirinya yang pertama adalah tersusun dari sel-sel hidup, mampu mengadakan aktivitas meristem, tidak ada ruang antar sel. Dinding selnya terdiri dari selulosa, pektin, hemiselulosa dan tidak berlignin, mampu menghilangkan penebalan dinding. Kemudian isi sel dapat mengandung kloroplas. Kloroplas adalah kumpulan dari sel-sel yang memberikan warna zat hijau daun dan tanin ya. Nah, ini dia jaringan Colen-Kim bentukannya ya pada gambar di samping. Kemudian yang keempat adalah jaringan pengangkut atau disebut jaringan vaskuler. Mungkin kita sudah sedikit mengetahui mengenai jaringan pengangkut ini ya. Ya, jaringan pengangkut ini berarti dia mengangkut apa yang diangkutnya, yaitu air, garam, mineral, serta yaitu dapat membentuk zat makanan dan mengangkutnya ke seluruh organ tumbuhan. Jadi dia ini membentuk zat makanan hasil fotosintesis dan mengangkutnya ke seluruh organ tumbuhan yang dibutuhkan ya, jaringan pengangkut. Siapa yang berperan penting di dalam jaringan pengangkut pada tumbuhan? Itulah kumpulan sel xilem dan kumpulan dari sel floem. Ya, ini dia sel xilem dan floem. Tersusun atas tabung-tabung pembuluh. Bentukannya seperti tabung-tabung pembuluh. Berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas atau daun. Tersusun dari trakeit, trakea, parenkim, dan serabut sklerenkim. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian floem, strukturnya mirip dengan xilem ya. Dinding selnya mengalami penebalan selulosa dan pektin ya, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Artinya berbeda ya fungsinya. Kemudian tersusun dari sel buluh tabis, sel penggiring, parenkim, floem, dan serabut floem. Nah, ini bentukan dari vaskuler tadi ya, jaringan pengangkut. Di sini kita lihat ada yang namanya ya korteks ya antara, kemudian di sini nah yang ini ya antara dua ruang, satu dengan dua ruang yang lain ini berbeda. Ini floem, ini xilem, sama ya. Ini floem, ini xilem ya. Kalau kita lihat dari atas bentukannya ini. Ya, di sini ada xilem, sampingnya ada si floem. Ini kalau kita lihat dari lateralnya ya. Kalau gambar ini lateral, kalau ini bagian atasnya. Nah, bedanya sama ini apa ini? Kalau ini bedanya dia ini, kalau xilem-nya ini rapi, kalau ini dia xilem dan floem-nya ini menyebar. Ya, kalau ini membentuk susunan, kalau ini menyebar. Ya, ini monokotil, ini dikotil. Monokotil itu ada apa? Tumbuhan yang memiliki kepingannya itu dua, itu satu, itu dikotil. Kalau dikotil memiliki kepingannya dua, keping biji dua. Nah, itulah salah satu gambar dari vaskuler tadi ya, jaringan pengangkut xilem dan floem. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu jaringan sekretori. Apa itu jaringan sekretori? Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Zat seperti apa itu? Zat seperti cairan yang dikeluarkan dari tumbuhan itu sendiri. Ya. Jadi pada tumbuhan ini terdapat berbagai macam sekretori. Jadi zat ini masih zat yang masih bermanfaat untuk tumbuhan itu. Tujuannya untuk menunjang berkembangnya tumbuhan tersebut. Jadi yang pertama itu adalah zat dari saluran getah. Ya, merupakan sekumpulan sel yang berisi cairan lateks ya, yang mengandung garam-garam dan asam-asam organik. Kemudian yang kedua yaitu sel-sel resin dan minyak, merupakan sel-sel mengandung resin, damar, serta minyak eteris. Contohnya tumbuhan pinus dan kayu putih. Yang ketiga adalah sel lendir, merupakan sel hidup inti sel berbentuk benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Kemudian sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan minyak penyamak, contohnya tumbuhan pinang, gambir, dan ketapang. Dan yang terakhir adalah
Sel mirosin merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin, contohnya pada sayuran kol dan loba. Sekian dari apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jikalau Ananda ingin bertanya, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk mendukung channel ini, mohon kiranya Ananda subscribe dan like serta share. Semoga bermanfaat pada hari ini. Sampai jumpa di minggu pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.